Selamat pagi, perkenalkan saya Weni Sumarsam dari kelas Magister Akuntansi Universitas Budi Dharma Tangerang, mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat. Di sini saya akan memaparkan dan sedikit memberikan pendapat saya mengenai pelanggaran etika bisnis pada PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma. PT Samko Farma terletak di Jalan Garut Subroto, KM 1,2, nomor 27, RT 003 RW 001, Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. PT Samko Farma berdiri tahun 1973. Adalah sebuah perusahaan farmasi nasional berlokasi di Tangerang dengan kualitas produk Samko Farma yang baik, harga terjangkau, dan sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik, maka semua produknya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat luas. Produknya meliputi produk-produk obat yang bebas dibeli tanpa resep dokter, tradisional, dan etikal. Ini adalah beberapa jenis produk, sebagian dari produk yang dihasilkan oleh PT Samko Farma. Kemudian profil untuk PT Ciobros Farma terletak di Jalan Mangkang Kulon, nomor KM, nomor 16, Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. PT Ciubros Farma adalah salah satu industri farmasi terpopuler di Indonesia yang sudah memproduksi berbagai macam obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Obat dan produk kesehatan dari Ciubros Farma memiliki manfaat untuk mengatasi berbagai keluhan yang ada dalam tubuh serta mempercepat pemulihan pasca sakit. Obat-obatan dan berbagai macam produksi kesehatan dari perusahaan farmasi ini dapat dibeli secara online. Salah satu produk dari PT Ciubros Farma yakni PK, Potasium Permanganate, Citu Ciubros Farma. PT Ciubros Farma sudah beroperasi 42 tahun. Bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan di sini di CNN Indonesia pada tanggal 9 November 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan dua perusahaan farmasi tidak memenuhi standar kandungan etinol glikol dan dietilen glikol. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan Samko Farma dan PT Ciubros Farma. Dianggap melanggar etika bisnis dalam perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat sirup dengan kandungan etinol glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman diduga menyebabkan lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakang. Efek toksik yang ditimbulkan adalah nyeri perut, diare, muntah, dan ketidakmampuan untuk buang air kecil. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus gagal ginjal akut hingga 6 November 2002 sebesar 324 kasus. Jumlah orang yang meninggal mencapai 195. Badan POM juga menemukan drum berisi bahan baku propilen glikol mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas milik PT Samudra Chemical. Cemaran etilen glikol mencapai 99%, sehingga diduga zat etilen glikol dan dietilen glikol murni. Padahal ambang batas boleh digunakan tidak lebih dari 0,1 mg per mililiter. Bahan baku seharusnya 0,1%. 9 sampel terdeteksi kadarnya mencapai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% kandungan etinol glikol bukan lagi propilen glikol. Diduga adanya aspek pemalsuan labelnya propilen glikol padahal dalamnya etilen glikol, yaitu pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal ginjal atau kematian karena konsentrasinya begitu tinggi. Dalam hal ini,
pelanggaran etika bisnis yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 6 terkait dengan hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan nilai tukar barang atau jasa. Pasal ke-7 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan peraturan yang berlaku, memberikan kompensasi atas kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli, Penny Lukito merasa menemukan dugaan adanya tindak pidana. Aspek pidananya adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Junto, Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akibat pelanggaran ini, maka beberapa sanksi yang diterima oleh kedua perusahaan tersebut adalah: 1. Pencabutan sertifikat cara pembuatan obat makanan yang baik dengan cairan oral non beta laktam dan seluruh izin peredaran produk sirup obat Samco Farma dan Ciubras Farma. BPOM juga memerintahkan PT Samco Farma dan Ciubras Farma untuk: 1. Menghentikan kegiatan produksi dan distribusi seluruh obat. 2. Mengembalikan surat persetujuan edar semua sirup obat. Yang ketiga, menarik dan memastikan semua sirup obat telah dilakukan penarikan dari peredaran, meliputi perdagangan besar farmasi, apotik, toko obat, dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. 4. Memusnahkan semua persediaan sirup obat dengan disaksikan oleh petugas unit pelaksana teknis UPT BPOM dengan membuat berita acara pemusnahan. Kelima, melaporkan pelaksanaan perintah penghentian produksi, penarikan dan pemalsuan sirup kepada BPOM. Berikut ini adalah beberapa produk yang dicabut izin edarnya. Yang pertama dari PT Samco Farma. Di sini ada jenis produk Kostan, Domestrium, Samcodril. Kemudian Samcodril Expectorant, Samconal, Samtacid, Tosaprin, dan Tosaprin. Kemudian produk dari Ciubras Farma meliputi produk yang dimusnahkan adalah Citimol Sirup, Citoprim Suspensi, Floradril Sirup, obat batuk Popalex Sirup, Cytopenicol Suspensi, Cytosetin Suspensi. Kemudian ini adalah obat yang sudah dimusnahkan meliputi Citimol Sirup sebanyak 134.272 botol, Citoprim Suspensi 57.933 botol, dan yang belum dimusnahkan masih ada sekitar 64 botol. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwa saat ini etika bisnis telah tumbuh dalam dimensi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dalam perkembangannya, etika bisnis mengenai perlindungan konsumen berkembang menjadi kewaspadaan produsen. Perilaku konsumen mulai berubah menjadi semakin kritis terhadap apa yang mereka konsumsi. Hal ini mengakibatkan produsen sehingga merubah strategi bisnisnya menjadi lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan, selera, dan daya beli yang terjadi di pasar. Demikian sedikit ulasan terkait dengan pelanggaran etika bisnis pada PT Samco Farma dan PT Ciubras Farma. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.